Ya, baik pemirsa Ngafe Politik. Saat ini saya dengan Ketua Rema ya. Semir Mabio Anggono Lukito, Ketua Umum Relawan Indonesia Maju. Dan Mas Muhammad Bahrudin ya, Korea Tohiba, dan beliau ini terlalu banyak. Nanti Anda cari di Google aja penjelasannya ya. Nah, Gusudin. Ya, tapi kepentingan kita diskusi kali ini berkaitan dengan Capres ya. Di balik semua pertarungan kebisingan di media, ya kami ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa jadi posisi saya sampaikan dulu posisi kami adalah kami yakin bahwa dengan cawe-cawenya Pak Jokowi itu berhasil menciptakan 3 paslon yang memang terbaik bangsa ini. Artinya dari ketiga paslon ini yang sudah diracik oleh Pak Jokowi ini, Pak Jokowi persilakan masyarakat silakan pilih mana saja, sebenarnya itu sudah aman ya. Tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, lalu setiap orang berhak untuk mencari informasi supaya membuat pilihan ya. Nah, tapi di sini kami duduk sama-sama Rema, Relawan Indonesia Maju, Pak Ketua ada, Mas Di juga termasuk pendiri Rema. Yang kemudian mungkin pilihan kami berbeda juga gitu ya. Kami belum masuk ke situ, tapi di sini kami ingin menunjukkan posisi kami, dan terutama Mas Din yang orang juga pemikir di PKB, juga orang NU ya, orang pendidikan, banyak sekali profesinya beliau. Nah, kita ingin mulai dengan meminta pendapat dari Mas Din. Bagaimana gambaran keseluruhan Mas Din dari formasi ketiga paslon ini untuk masuk ke Pilpres? Silakan. Baik, terima kasih Pak Sem, Pak Yayat. 3 pasang ya. Ya, kalau saya posisinya justru bahkan amat sangat bersyukur dengan kehadiran 3 pasang yang akan kita pilih. Artinya ya siapapun nanti yang menang ya mesti kita dukung, karena itulah yang kita harapkan bersama. Kita lihat aja divisi misinya ya. Betul. Divisi misinya misalnya ya, dari paslon 1 yang bahkan jadi olok-olokan kan ketika ingin mengembangkan 40 kota selevel Jakarta. Betul. Itu viral itu. Wah, itu kan kayak absurd macam-macam. Artinya mengganti biaya IKN dengan membangun 40 kota. Saya kok melihatnya itu sangat realistis. Sangat realistis. Ya misalnya Salatiga aja ya. Salatiga ini APBD sekitar 1 triliun. Bahkan saya dengar kurang dari 1 triliun, sekitar 900-an miliar. Dibandingkan dengan misalnya Kokar, UT Kartanegara itu besar. Melampaui 12 triliun dengan jumlah penduduk yang relatif sama. Iya. PAD-nya kan besar memang Kokar. Bahkan lebih besar dari kota Surabaya, Kokar, dibanding dengan Salatiga itu. Jadi Salatiga sangat kecil. Tapi saya membayangkan ada tambahan 0,5 triliun aja. Nggak usah. Untuk Salatiga? Iya, misalnya 0,5 triliun untuk pengembangan kota. Iya. Bagian dari 40 kota yang ingin dikembangkan oleh paslon 1, misalnya. Iya. Tentu betting on the community capacity ya, lebih kapasitas warganya. Dengan membangun misalnya sanggar-sanggar kreatif di 1000 titik misalnya di Salatiga. Itu sudah masif sekali. Salatiga itu ada sekitar 1.200-an rukun tetangga. RT ya. Karena jadi basisnya di RT gitu ya. Mudi-muda kampung gitu. Bergabung di sanggar kreatif inovatif. Ini nggak butuh duit banyak-banyak. Mungkin hanya beberapa stimulan unit komputer misalnya. Iya. Saya kira koneksi internet sudah nggak ada masalah, energi listrik juga sudah nggak ada masalah. Nah, jadi pikirannya tidak pengembangan kota itu bukan bangun gedung pencakar langit, bangunan fisik banyak-banyak itu ya. Tapi ketika muncul
inovator-inovator keren sebagaimana yang sudah di Salatiga. Teman-teman di tech engineering yang di kampung Canden itu. Betul. Itu sudah dunia ya. Saya kira kan tinggal niru aja bagaimana pembelajaran yang efektif menghasilkan inovator-inovator berkelas dunia. Saya kira nggak butuh waktu lama. Mungkin setahun 2 tahun. Artinya dengan asumsi fokus pada SDM bukan pembangunan fisik gitu ya. Iya, karena nanti semuanya akan diselesaikan oleh manusia yang kreatif inovatif itu. Saya kira bahkan tidak hanya Jakarta. Mungkin Silicon Valley juga bisa disusul oleh Salatiga ini. Nah itu kan kalau masing-masing taruh tidak setengah T lah, 1 T. Ya kalau dilipatkan 10 lagi, tidak 40 tapi 400, itu kan baru 400 T. Harusnya lebih besar, ya kan? Jadi teman-teman konteksnya adalah artinya ya itu misalnya paslon 1 ya. Betul. Selama ini dinilai wah ini absurd, masuk akal, bahkan lalu yang 2 misalnya apa? Tidak maju. Satu keluarga 1 sarjana misalnya. Itu sangat-sangat realistis. Ini sangat-sangat realistis. Bahkan dokter. Kedokteran. Kalau kita belajar dari Kuba misalnya, pendidikan kedokteran hari ini kalau perlu tidak hanya gratis. Di level dasmen yang namanya penjaskes itu, pendidikan jasmani dan kesehatan itu mestinya menjadi mandatory karena urusan kesadaran atas kesehatan diri. Kalau di Islam itu ada istilah sihatul badan, kesehatan badan, fisik itu fardu ain atau mandatory misalnya pendidikan itu. Bagi yang melanjutkan, bagi yang berminat untuk mendalami lagi di dunia kedokteran, ketika masuk ke fakultas kedokteran, itu mestinya tidak hanya gratis, bahkan menjadi dibiayai oleh negara. Itu sangat-sangat mungkin. Maksudnya pendidikannya yang dibiayai itu negara sangat mungkin. Programnya Paslon 02 itu sangat-sangat realistis. Jangankan hari ini, dulu saja di Kuba itu sudah luar biasa. Betul. Kuba itu luar biasa. Apalagi sekarang akses informasi, pengetahuan dan teknologi itu sudah tanpa batas. Tinggal kemauan keras dari para pembelajar. Kebutuhan tenaga pengajar macam-macam sudah nggak ada masalah hari ini. Artinya konsep itu satu desa, satu puskesmas dan dokter itu bisa ya? Sangat masuk akal ya. Jadi yang misalnya tapi kita masih kekurangan tenaga dokter loh, Indonesia ini masih kekurangan banyak sekali. Itu sangat mungkin. Bahkan itu ketika negara punya fokus ke sana, itu amat sangat realistis. Menuju ke Indonesia maju itu. Betul. Rema Pak, Rema. Iya, Indonesia maju. Relawan Indonesia maju. Relawan Indonesia maju. Nah, ini sangat-sangat mungkin. Lalu yang ketiga, paslon ketiga, makan siang gratis, susu gratis macam-macam. Paslon 2. Paslon 2. Sorry ya, yang tadi benar. Tadi 3. Ini 2. 2 itu makan gratis. Yang 2 ya. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, ada harapannya sampai impor 1,5 juta sapi misalnya kayak gitu. Kita itu potensinya luar biasa, bahkan dibanding dengan New Zealand misalnya. Jadi misalnya kita programkan yang namanya integrated agro-silvopastoral gitu, besar-besaran gitu. Itu sangat-sangat mungkin. Bahkan kita itu di situ sebenarnya. Maksudnya tidak impor. Tapi kita pengembangbiakan bisa saja impor bibit macam-macam nanti kita tapi pakannya harus siap dulu. Itu pakannya ya bukan semuanya pasti harus dirancang. Semuanya harus dirancang. Tetap yang namanya inovasi teknologi itu menjadi segala-galanya. Seperti teman saya yang berinovasi di gula misalnya. Ternyata dari hitung-hitungannya, dari yang selama ini impor sampai menyentuh angka 6 juta ton per tahun, itu nanti kalau digantikan dengan yang gula bahkan sehat menyehatkan karena rendah
glycemic index-nya, glycemic index itu bisa surplus 1 juta karena rendengannya naik. Jadi inovasi itu menjadi segala-galanya, termasuk teknologi budidaya dengan pemanfaatan misalnya rumah mikroba gitu, sehingga profitasnya akan bisa didongkrak. Ini akan. Tapi inovasi begitu, Mas Din lihat diadopsi oleh paslon-paslon ini. Ada, ya pasti. Ada ruang. Pasti nanti semuanya itu akan butuh sentuhan-sentuhan kreasi dan inovasi yang dilakukan oleh anak-anak muda kita. Ya, anak-anak kita lah. Kuncinya di anak-anak muda. Iya. Nah. Makanya siapapun yang jadi, nanti pasti visi misi dari 1, 2, dan 3 itu pasti akan dipakai, akan dipakai oleh semuanya, karena ini bicara tentang Indonesia. Jadi ini optimistis ketika semuanya oke lah, punya pilihan mana. Ya, tapi begini Mas Din, apakah Mas Din lihat kemungkinan itu di level atas? Karena di level bawah itu perangnya ramai nih di media sosial nih. Ya. Di level bawah loh. Apakah level atas? Dan itu baik-baik saja. Gitu ya. Sebatas tidak sampai balang-balangan waktu, apalagi sampai tembak-tembakan. Kita rayakan aja. Ini kita menikmati pesta. Itu dinamika ya. Iya, itu baik-baik saja. Tapi siapapun nanti yang jadi ya udah harus kita dukung, kita sengkuyung untuk kedikdayaan Indonesia. Saya kira itu. Kita yakini proses demokrasi kita. Ini. Makanya kalau saya berpendapat dengan Gus Harudin ini, bahwa ini sebenarnya Pilpres kali ini, walaupun itu terjadi satu transisi nasional dari pemerintahan Pak Jokowi, nanti penggantinya siapa, ini satu, kalau saya lihat konstelasi politik maupun visi misi dari ketiga paslon itu, dan juga orang-orang di belakangnya, yang menurut saya itu orang-orang yang menurut saya orang nasionalis ada di semua ketiga paslon ini. Agama juga menyebar juga di menyebar ya. Dan oleh karena itu saya memiliki satu persepsi sendiri dan memikirkan sendiri bahwa Pilpres kali ini itu satu event integrasi nasional. Memperkuat integrasi. Ya, jadi bersatunya SDM ya dari berbagai latar belakang ya. Dan mereka menurut saya itu cukup qualified semuanya ya dari ketiga paslon ini dan aktor-aktor di belakangnya ya. Dan visinya menurut saya visinya baik sekali menuju Indonesia maju. Ya kan? Semuanya kan ke situ seperti dipaparkan Gus Harudin tadi. Oleh karena itu saya tidak perlu khawatir ya terjadi pembelahan masyarakat ya. Apalagi lah di aras elit ya. Sepertinya cool aja ya. Ada harmoni di situ, enggak terlalu terbelah ya. Tapi di bawah pun kalau elitnya bisa menyatu ngapain kan gitu. Tapi Mas Din dan Mas Jo, kan kita tidak bisa mengingkari kelompok-kelompok katakanlah Islam fundamentalis atau yang disebut dengan kasar kadrung macam-macam itu kan ada. Itu bagaimana itu bisa ada proses penetrasi atau gimana supaya mereka terlibat tanpa itu? Ya, gini loh, saling mencurigai itu menurut saya sudah mulai dihilangkan. Siapapun pasti punya kebutuhan bahkan Indonesia yang damai, yang saling menghargai, yang saling menghormati antar sesama. Dan jangan lupa juga cita-cita ya, cita-cita berbangsa maksudnya, yang berkeadilan, yang berkemakmuran. Jadi kata kunci adil makmur itu kan menjadi cita-cita semuanya. Artinya ketika kita semuanya fokus ke situ, Indonesia maju dari Indonesia maju yang berkeadilan, yang berkemakmuran tadi. Nah, untuk menuju ke sana pasti butuh kawan, kawan yang justru berlatar belakang berbeda. Betul. Jadi ketika ada
kapasitas yang berbeda, ada baju yang warna baju yang perspektif yang berbeda, ya. Dengan kebinekaan ini justru akan memperkuat dan mempercepat terwujudnya cita-cita besar bangsa Indonesia ini. Ya, artinya kita andaikan semua fokus pada cita-cita itu, kan gitu ya. Sehingga dinamika di sini enggak soal, yang penting tujuannya satu itu. Iya. Jadi ini justru kekuatan ketika ada keberbahagiaan, termasuk yang selama ini dituduh apalah fundamentalis. Fundamentalis kan bagus, fundamental kan bagus. Betul, mendasar. Iya kan, fundamental. Betul. Iya. Ya, yang penting faktor pengikatnya ada di situ, di tujuan Indonesia Maju itu, ya kan. Sehingga dengan itu lalu orang bisa berbeda macam-macam pendekatannya, perspektif, tidak soal. Tujuannya adalah itu, mencapai keadilan. Iya. Betul. Nah, sebenarnya dari soalnya gini Pak Sem, dari ketiga paslon ini, dari kubu ketiganya ini, itu backgroundnya itu semua sangat beragam, campur aduk memang. Ya, betul. Jadi orang-orang yang khawatirkan tadi ya masalah Islam fundamentalis ya, ada radikalisme di belakang apa itu kubu yang kita khawatirkan ya waktu itu di 01 ya. Ternyata mereka 01 semua beragam sekali. Kok kaptennya Thomas Lempong. Nah ini saya bicarakan ini karena era keterbukaan. Berapa hari lalu itu kan sebenarnya ketika muncul wacana koalisi 03 dan 01, lalu muncul bahwa nasionalis bersyariat, itu kata-kata sindiran yang menurut saya kata-kata yang saya tidak punya dasar sebenarnya kan. Nah ini yang perlu kita clearkan barang ini, ya kan? Enggak apa-apa. Jika tidak syariah macam-macam itu kan makosid syariahnya kan juga keadilan. Betul, betul. Nilai diperjuangkan kan itu betul. Ya. Apalagi kita sebenarnya udah dipersatukan dengan visi Indonesia Maju di 2045. Semua itu mengarah ke sana. Nanti dalam proses itu perjalanan dari pemerintahan baru itu ada pembenahan dan lain-lain, tapi goalnya kan jelas kan betul, itu di 2045 itu jadi kesepakatan bersama ya bahwa visi Indonesia di 2045 pada saat 100 tahun Indonesia merdeka itu jelas. Itu ada ada target-targetnya dalam visi itu. Itu yang menyatukan ketiga pasangan itu menurut saya. Itu dan menurut komitmen bersama untuk meraih ke sana. Strateginya gimana? Nah itu yang berbeda strateginya masing-masing gitu. Nah sebenarnya waktu kita tinggal satu kali debat, lalu Pilpres sudah tidak sampai 1 bulan lagi ya. Pesan Mas Din dan Mas Yo untuk pemirsa kita apa? Untuk masuk ke kita harus memaknai ulang betul yang namanya kompetisi. Ya betul. Bahkan dari kalau nggak salah Prof. Logi Lukmono ya. Makna kompetisi itu dari kata kompeten itu sebenarnya how to stick together. Oh iya. How to stick together. Oke. Jadi bukan permusuhan itu sebenarnya. Bagaimana masing-masing berlomba-lomba untuk mencapai tujuan, untuk mencari kebenaran kayak gitu. Sehingga ketika sudah ditemukan atau dicapai oleh kompetitor kita, ya kita harus bahagia juga. Betul. Harus bahagia juga. Bahkan yang disebut-sebut kalau di Islam itu diistilahkan dengan musabakoh. Ada musabakoh tilawatil Quran macam-macam itu, perlombaan, kompetisi itu. Nah itu dalam Al-Quran itu hanya ada 2 ayat yang menganjurkan musabakoh, yang populer sekali dengan kata fastabiqul khairat. Nah itu kedua-duanya di konteks turunnya ayat itu tidak ada yang berhubungan dengan musuh, tapi dengan kaum pendahulu. Satu terkait dengan kitab suci, bahwa orang Islam juga wajib mengimani kitab suci pendahulu, yaitu Bible itu. Oh ya, oke. Dan yang kedua menghormati arah kiblat. Jadi hanya 2 itu. Jadi urusannya dengan kaum pendahulu semua. Sehingga musabakoh itu
semangatnya harus menjadi lebih baik dari kemarin. Hari ini itu harus lebih baik. Oh ya, oke. Esok hari harus lebih baik dari sekarang. Makanya kontestasi pilpres juga Pileg pileg macam-macam. itu semuanya dalam rangka itu, sehingga semuanya punya kemenangan, punya hak untuk menikmati untuk menikmati perayaan demokrasi itu. Dan nanti siapapun yang bisa meraih, ya kita rayakan, betul. Bersyukur kita bisa, mungkin bagi yang tanda kutip kalah gitu, bisa istirahat, bisa udut-udut. Yang kita tetap support untuk menuju kebudayaan Indonesia yang berkeadilan, yang berkemakmuran itu. Itu kata kunci penting. Jadi pegangan kita bersama-sama adalah mencapai itu, Indonesia yang makmur. Oke, pesan Mas Yo? Ya, saya pesannya menyambung Gus Barudin bahwa ini satu kontestasi yang perlu kita rayakan ya. Walaupun ada gaduh di level bawah. Saya pikir bawah, atas nggak soal. Atas ngopi bareng kok mereka. Ya, nggak perlu kita khawatirkan dan nggak perlu dibesar-besarin dan nggak perlu kita peruncing kan. Iya. Yang jelas pada debat yang terakhir kita kepingin menyaksikan bahwa inilah kualitas SDM Indonesia yang akan membawa ke bangsa yang besar ini. Ya, ini Indonesia kita akui sebagai negara yang sangat besar, menuju 300 juta ya. Di 2045 prediksi 279 juta ya, warga negara Indonesia. Oh, sudah 300-an itu. Ya, itu tahun 2045. Dan itu Indonesia sudah melangkah menjadi negara dengan kekuatan ekonomi keempat dunia. Dan tapi jelas ya, ada persyaratannya bahwa kita masih minus dalam ketersediaan SDM. Ya. Sehingga gerakan-gerakan kita masifkan bagaimana nanti pemimpin ke depan ini mampu menyediakan ya SDM yang sangat capable untuk mendukung negara maju. Ya. Ini gerakannya Gus Barudin saya akui dia concern di dunia pendidikan yang penuh inovasi ya. Ini inovasi sumbernya. Kita akan bahas itu khusus ya. Kita akan bahas khusus. Beliau ini kan juga pakar pendidikan ya. Di pendidikan alternatif, progresif ya. Ya, saya akui kapasitasnya dan saya ingin capres ke depan ini dalam debat ini nanti mempresentasikan bagaimana Indonesia itu bisa mereka bawa dan memastikan bahwa negara Indonesia itu akan bisa melangkah menuju negara maju ya. Dengan ya bagaimana kalau usai kontestasi politik ini usai kita jalani bersama ada proses integrasi nasional ya, bahwa ketiga kubu ini memiliki SDM yang sangat qualified gitu. Oleh karena itu energi yang besar itu kita satukan gitu, untuk membawa negeri ini. Nah, inilah nanti yang mereka yang mampu menyatukan ini yang namanya memiliki karakter kenegarawanan kan gitu, yang memiliki standar moralitas tinggi, dan dia sudah ini yang namanya kompetisi gitu. Kompetisi ya sudah adu kapasitas, adu gagasan. Bagaimana ya adu gagasan dan yang lebih rasional dan masuk akal yang mana, dan yang lebih cita-citanya strateginya sangat baik yang mana kan gitu. Nah, ini yang nanti akan dipilih oleh masyarakat. Menurut saya masyarakat kita itu sangat cerdas. Nggak bisa dimobilisir sedemikian rupa harus gini. Nggak bisa. Dia punya standar tersendiri. Ya, jadi pada prinsipnya teman-teman, kami kompetisi itu sebenarnya proses kocok untuk menghasilkan satu kekuatan kan gitu ya. Kocok-kocok itu kan nanti dia padat lalu menghasilkan sebuah kekuatan. Jadi saya senang ya bahasa kompetisi didefinisikan ulang oleh Mas Din tadi ya. Itu duduk bersama, lalu kita ya kayak gitu, ngopi bersama, kita saling adu gagasan ya kan. Lalu yang terbaik itu kita harus dengan rendah hati menerimanya. Lalu bahasanya beliau kita rayakan bersama. Karena itu pesan kami, majulah, masuklah ke Pilpres dan Pileg
dengan hati yang bening, hati yang gembira, pilih yang terbaik. Dari Kali Bening, kantornya, rumahnya Mas Din, Korea Tohiba, kami mengucapkan salam Indonesia Maju. Salam Indonesia Maju.